Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kita sekarang udah masuk ke Capture 43 ya. Di materi kali ini kita akan membahas pointer di function ya. Sebelumnya kan kita udah bahas pointer aja ya, kebanyakan lewat kita contohin di variabel. Nah, kali ini kita lihat di function itu seperti apa ya, di parameternya. Oke, kita langsung aja. Nah, pointer di function. Nah, ketika kita membuat parameter pada sebuah function, secara default parameter tersebut adalah pass by value ya. Jadi hal ini berarti data akan di copy, lalu setelah itu dikirimkan ke function tersebut. Jadi dengan begitu ketika kita mengubah data dalam sebuah function, maka data aslinya tidak akan berubah gitu ya. Jadi sama kayak variabel ya. Jadi ketika kita mengirimkan ke parameter itu dia di copy, jadi dia pass by value ya, bukan pass by reference seperti yang udah dijelaskan di materi sebelum ini. Oke, nah tapi terkadang kita ingin nih membuat sebuah function yang bisa merubah data asli dari parameternya gitu ya. Jadi ketika kita kirim parameter itu sebenarnya kita juga butuh sih ngerubah data aslinya gitu ya. Nah, untuk menjadikan sebuah parameter sebagai pointer, kita bisa menggunakan operator asterisk ya, kayak sebelumnya ya, di parameternya gitu. Nanti di parameternya, seperti biasa di sebelum tipe datanya, nanti kita kasih tanda bintang atau asterisk ini ya, gitu ya. Oke, seperti apa contohnya mungkin kita lihat aja ya. Nah, ini dia, contoh program pointer di function ya. Nah, di sini di contoh ini di sini kita membuat function ya. Di sini sebelumnya kita membuat struct dulu dengan nama person gitu ya. Tipe datanya struct. Lalu ada dua field ya. Ada name tipe datanya string, lalu job tipe datanya string gitu ya. Nah, ini structnya. Lalu kita buat sebuah function. Di sini nama functionnya getInfo gitu ya. Lalu dia menerima satu parameter ya. Jadi dengan nama variabel itu person gitu ya, nama parameternya. Lalu tipe datanya ini person. Dia ngambil dari sini, struct sini ya. Jadi nah ini kita kalau mau membuat pointer di function, nanti teman-teman tinggal kasih tanda asterisk ini atau bintang ini sebelum tipe datanya ya. Ini kan tipe datanya person ya, struct ya. Nah, di sini. Lalu di sini kita mencoba mengubah si field job ini ya. Kita person, kita panggil variabelnya, lalu titik job. Kita panggil yang ini, lalu kita rubah coba ya, jadi programmer gitu ya. Coba ya. Di function ini kita merubah untuk field jobnya. Nah, lalu pada function main ini kita instansiasi ya structnya seperti biasa. Jadi var person, ini variabelnya, lalu ini structnya person. Nah, kita isi name-nya. Coba kita rubah name-nya jadi ini. Nah, lalu jobnya kita kosongin gitu ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nggak pakai pointer, dia nanti si jobnya ini nggak akan berubah gitu ya. Tapi kalau kita udah pakai pointer gini ya, terus lalu di sini juga udah diarahkan address of-nya ya ke person sini gitu ya. Udah pakai ampersand. Nah, ini dia nanti berubah jobnya meskipun di sini kosong, karena kita merubah di sini, jadi nanti isinya programmer bukan yang kosong ini. Karena kita sudah memberikan ini pointer ya, jadi ke data aslinya sini, menunjuk ke sini. Nah, ini juga ke sini gitu ya. Jadi dia kan ngarahnya ke sini. Jadi semua ngarah ke sini, ke alamat memori yang sama. Jadi ketika ada yang merubah ini gitu ya. Nah, nanti ini juga berubah gitu ya. Seperti itu ya. Mungkin buat biar enak gitu ya, kita contohin dulu ya yang belum tanpa pointer sama yang udah pointer biar tahu bedanya gitu ya. Oke, teman-teman coba buka seperti biasa VS Code-nya. Lalu misalkan bikin ini aja ya, folder dulu, misalkan namain bebas ya teman-teman. Go, misalkan di sini saya pointer gitu ya, di function itu aja ya, function. Oke, kalau udah kita buka di VS Code-nya seperti biasa. Nah, ini kita kalau udah kebuka gini, kita bikin file biasa main.go. Sorry, ini bikin dulu file
Nah, ini ya. Oke, kita bikin package main func main. Nah, kita bikin ini aja ya, contoh kayak di sebelumnya ya. Oke, kita bikin pertama struct-nya dulu ya, type person gitu ya. Lalu tipe datanya struct gitu ya. Nah, di sini kita isi field-nya ada dua, name, tipe datanya string, lalu tadi apa job, tipe datanya juga string gitu ya. Oke, kita udah berhasil membuat struct-nya gitu ya. Nah, sekarang kita bikin function-nya dulu ya, yang tadi ya, func get info ya, yang tadi get info gitu ya. Lalu di sini kita masukkan parameternya person, diambil dari person ini ya, si struct tadi ya. Oke, lalu di sini kita bikin kita ubah nih si person titik job gitu ya. Kita ubah jadi misalkan di sini programmer gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Oke. Setelah kita ubah ini, kita nggak pakai ini dulu ya, pointer dulu ya, kita lihat nanti seperti apa bedanya. Lalu kita instansiasi si personnya gitu ya, ini person. Oke, lalu misalkan kita masuk di sini, rubah namanya name nih. Oke, lalu di sini jobnya kita kosongin coba ya. Nah, seperti ini ya. Lalu coba kita panggil get info, kita panggil ya si functionnya. Lalu di sini kita masukin person ini. Nah, kita cetak si person. Nah, gini. Oke ya. Coba kita lihat hasilnya ya, ini ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Go run main.go seperti biasa. Nah, ini hasilnya cuman muncul yang ini aja, name aja Ahmad Muhbid, lalu kosong jobnya. Padahal kita kan udah ini ya, udah apa namanya, di sini kita udah memanggil function ini ya, padahal ya. Nah, di sini. Jadi seperti contoh yang sebelumnya ini. Nah, di sini. Nah, ini kita udah rubah ini ya sebenarnya ya, gitu ya, di sini. Oke. Nah, kok nggak berubah gitu ya? Di sininya tetap nggak masuk nih si programmernya, padahal di function ini kita udah merubah si job itu, tapi dia malah apa namanya, kosong, malah manggil yang ini. Nah, ini kenapa terjadi? Karena ini kita apa namanya, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, ketika dia ngirim ke sini, dia mengcopy datanya, bukan seperti yang materi sebelumnya di pointer ya, yang diagram saya buat ya. Jadi dia menunjuk ke alamat memori yang beda, jadi dia di copy ke sini. Jadi ketika kita ngerubah yang aslinya, value yang di sini berubahnya yang di sini, bukan yang ini gitu ya, bukan yang ini. Jadi dia berubahnya yang aslinya gitu, tapi kan kita ngerubah hasil kopiannya, jadi yang ini nggak berubah gitu ya, seperti itu ya. Jadi data aslinya ini sebenarnya data aslinya gitu ya. Nah, gimana kalau kita mau ngerubah data aslinya, bukan data kopiannya? Kan ini dia di copy ke sini, yang ini kita rubah. Nah, yang saya cetak yang aslinya gitu ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Kalau nonton video sebelumnya mungkin paham ya. Yang pointer saya jelaskan ada diagramnya ya. Nah, jadi gimana kalau caranya biar kita merubah data aslinya ini? Jadi ketika di sini saya rubah, di sini juga berubah gitu. Nah, ya itu gunakan pointer yang tadi saya bilang. Jadi kita ngarah semuanya ke sini, ke alamat memori yang sama gitu ya. Nah, caranya ya dengan membuat pointer pada di sininya ya, di parameternya. Nah, kita tinggal kasih tanda asterisk tadi, tanda bintang. Nah, gini. Jadi ini kita mengarah ke sini, memberitahu bahwa ini adalah sebuah pointer gitu ya. Pointer yang mengarah ke sini. Nah, ini kan error nih. Karena ini adalah sebuah pointer. Nah, jadinya di sini kita pakai ampersand.
dan. Nah, seperti itu. Jadi dia mengarah sama ke person ini sama ke sini gitu ya. Jadi kan sebelumnya juga kita udah belajar ya tanda asteris sama dan ini ya gitu ya. Dan ampersand gitu ya. Nah, coba kita lihat ya bedanya ya. Setelah kita jadikan dia sebuah pointer, ketika kita merubah di sini si jobnya, apakah di sini juga berubah? Kita coba lihat ya. Oke, kita panggil lagi. Nah, ini kan sebelumnya nggak berubah. Nah, kita panggil yang sekarang. Nah, nih dia sekarang berubah ya. Sebelumnya kan ini dia nggak muncul si programmernya, padahal udah kita rubah jobnya. Itu ya di function kita memanggil function, kita membuat function kita panggil, sebelumnya nggak berubah. Nah, sekarang ketika kita sudah apa namanya jadikan dia sebuah pointer gitu ya. Nih sebuah pointer, nah dia berubah. Jadi ketika kita functionnya ini kita panggil, nah dia juga berubah di sininya. Jadi yang uh, functionnya bekerja ya gitu ya, berjalan gitu ya. Nah di sini programmer ya di sini. Jadi yang ini ditimpa si job yang kosong ini karena kita panggil function get info ini ya. Kita panggil get info ini tadinya awalnya kosong. Nah lalu setelah ini dijalankan dia kan kosong, lalu kita manggil function ini. Nah, function ini kan fungsinya merubah field job ini ya menjadi programmer. Nah, ketika dia dipanggil, nah dia berubah jadi programmer ini. Seperti itu ya. Jadi kita sudah berhasil ya membuat apa namanya pointer di function ya. Jadi seperti itu aja untuk pointer di function gitu ya. Nanti teman-teman tinggal tambahin bintang di parameternya dan ketika memanggil nanti jangan lupa ampersandnya gitu ya. Nah, oke. Segini aja ya teman-teman ya yang untuk apa namanya materi pointer di function ya. Kita udah lihat ini hasilnya tadi ya. Oke. Nah, apa namanya kita balik lagi dulu ke slide. Nah, jika kita nantinya membuat data struct ya, yang banyak atau besar gitu ya, teman-teman diusahakan seperti tadi ya. Kalau bikin parameter lebih baik dijadikan pointer gitu ya. Itu kenapa dibandingkan kita value biasa seperti ini, karena jika datanya nanti banyak nih si personnya ini kan nanti kita kalau bikin program itu nggak mungkin ini biasanya ada satu misalkan service atau program yang fieldnya banyak gitu ya. Kalau misalkan parameter banyak gitu ya dibandingkan kita jadi in value nanti apa kalau datanya besar gitu ya nanti dia diduplikat terus gitu ya. Misalkan fieldnya di sini ada puluhan atau ratusan gitu ya. Jadi tiap kita manggil function maka data itu nanti akan diduplikat, selalu diduplikat di memori. Jadi semakin banyak manipulasi pemanggilan functionnya yang memanfaatkan si parameter tadi gitu ya. Semakin function memanfaatkan parameter struct yang kita buat itu maka memorinya nanti akan semakin besar gitu ya. Jadi dia nanti ngopi terus kan kalau ini enggak kita jadikan struct nanti kan dia bukan menuju ke sini tapi dia ngopi ke sini ngopi nanti kalau teman-teman bikin function banyak yang mengarah ke dia lagi gitu ya dia selalu ngopi gitu di copy ke si parameter itu jadinya kan memorinya lumayan besar ya gitu ya jadi bengkak gitu ya. Nah itu kurang efektif ya lebih baik dijadikan sebuah ini ya pointer ya jadi dia mengarah ke sini gitu. Jadi dia induknya ke sini seperti itu ya. Oke, itu aja. Balik lagi ke ininya. Nah, selesai ya untuk materi pointer di function ini. Nanti abis ini juga ada kelanjutan lagi. Mungkin kita bahas pointer di metode ya. Seperti apa ya, biar lebih paham lagi mengenai pointer ya. Karena materi pointer ini sangat penting ya. Nanti juga ketika bikin program banyak juga yang berhubungan dengan pointer gitu ya. Oke, kalau teman-teman suka seperti biasa ya, like video ini, lalu share ke teman-teman yang lain biar yang lain sama-sama belajar juga dan ilmunya bermanfaat. Nah, kalau ada pertanyaan, saran, kritik atau request materi lain bisa komentar di video ini ya, teman-teman ya. Nah, yang suka sama channel saya boleh subscribe atau nyalain loncengnya. Nanti biar
kalau ada materi-materi baru bisa ada notif ya gitu ya. Bisa tahu gitu ya. Karena nanti ini materinya akan terus bertambah ya, saya akan update terus ya. Oke, segini dulu aja ya. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.